Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah Cyber Security atau keamanan cyber untuk melakukan kegiatan forensik digital dengan menggunakan model proses forensik digital. Pada kelompok ini terdiri dari saya Syabila Putri Andini dengan NIM 13012121311 dan Aura Sukma Aulia 13012134008. Di sini kami dari kelas IF 4505. Baik, sebelumnya di sini kami juga telah membuat laporan dengan sangat jelas yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil pembelajaran, diskusi, dan kesimpulan sesuai dengan format yang disarankan dan dianjurkan dari dosen pengampu mata kuliah keamanan cyber. Mungkin, secara singkat pendahuluannya, FTK Imager adalah salah satu alat bantu forensik yang paling populer untuk kegiatan imaging. Dalam dunia digital forensik, proses imaging memegang peranan krusial untuk merealisasikan dan mengamankan data dari perangkat penyimpanan elektronik. FTK Imager dapat digunakan untuk membuat citra dari media penyimpanan digital. Di sini kami menggunakan flash disk drive untuk dapat dianalisis dalam menggunakan alat forensik lainnya untuk mencari bukti digital. Baik, sebelum itu juga di sini kami memiliki metodologi yang kami ikuti sesuai dengan step by step yang telah tersedia di tugas CLO2 dengan menggunakan dataset yang telah disediakan dan kami analisa. Lalu hasil kesimpulannya menggunakan aplikasi FTK Imager pada dataset yang memberikan hasil yang handal dan dapat diandalkan dalam konteks forensik digital. Aplikasi ini tidak hanya memenuhi standar akuisisi data yang tinggi, tetapi juga dapat menyediakan alat analisis forensik yang kuat untuk mendukung penyelidikan dengan efektif. Boleh selanjutnya untuk step by step pada metodologi kepada rekan saya, Aura Sukma Aulia, dipersilakan. Baik, jadi pertama kami menggunakan USB drive, lalu datasetnya yang dari link yang bisa dilihat kami download, kemudian kami copy ke USB drive tersebut. Bisa dilihat database-nya, file database-nya seperti yang dari gambar, bisa ke bawah lagi. Nah, lalu kami menghapus file tersebut. Kemudian setelah kami mendownload aplikasi FTK Imager-nya bisa dilihat interface-nya seperti itu. Bawah lagi kami buat pertama terlebih dahulu create this image dengan pilihan physical drive. Kemudian kami pencet next lalu memilih drive yang dari drive yang USB drive yang baru dilakukan. Kalau di sini physical drive 1. Bawah lagi. Nah, lalu akan muncul interface seperti itu, lalu kami pencet add. Setelah itu nanti akan muncul interface seperti ini, pencet lagi pilihan EU1, lalu next. Selanjutnya akan diberi form untuk mengisi data-data, dan kami telah mengisi data-datanya sesuai yang keanjuran dari file template. Nah, bisa ke bawah lagi. Bisa dilihat ini pilihan kami. Lalu kami setelah semua itu dilakukan dan checklist-nya telah dibuat, kami pencet start untuk melakukan pengkompresian file. Di sini kami melakukan prosesnya, lalu hasilnya bisa dilihat dari sini. Bawah lagi. Nah, bisa dilihat kan nama-namanya dari sumber-sumbernya, terus bawah lagi. Nah, hasilnya kalau dilihat dari file manager, ada banyak file seperti ini. Kemudian di FTK itu, untuk melihat evidence yang telah kita dapatkan, kita pilih fitur add evidence item, bawah lagi. Lalu pilih image file, lalu kami pencet next. Kemudian pilih dari hasil
file yang telah di kompres tadi proses. Lalu bisa dilihat sudah selesai, evidence listingnya sudah terlihat. Nah, kemudian bawah lagi ya bisa dilihat kan. Nah, di sini nanti terlihat file-file apa saja yang sudah di-delete. Untuk di-delete itu terlihat di filenya ada tanda X kecil, sedangkan untuk file-file yang belum di-delete masih tidak ada tanda X tersebut. Gambar di atas bisa dilihat dari file yang sudah melalui proses FTK Imager. Di dalam file tersebut terdapat USB drive yang sudah dipakai selama proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan di dalam situ ada juga file loop yang terdapat file image dan deleted image yang sudah dihapus. Nah, lalu dari hasil proses FTK yang tadi sudah kita lakukan, ada juga file notepad yang isinya sebagai berikut. Isinya itu data-data dari pengkompresan file yang kita lakukan tadi. Sedangkan untuk EO1 yang tadi kita pilih adalah keterangan evidence item information yang telah dibuat pada proses sebelumnya dan juga informasi fisik dari drive. Dalam teks ini juga ada hasil verifikasi yang dilakukan MD5 dan juga HA1. Sedangkan untuk C ada pertanyaan apakah FTK Imager bisa meng-recover semua deleted folder, dan untuk kami ya semua hal yang telah dilihat bisa dilihat itu telah direcover semua. Lalu bisa dilihat dari atas itu dari file database yang sudah kami ekstrak tapi sudah kami hapus dari USB drive, masih bisa dilihat kalau untuk sekarang bisa dilihat filenya udah pulih kembali. Sedangkan FTK Imager adalah sebuah tool yang melakukan preview dan pembuatan image yang berguna untuk memudahkan kita untuk melakukan pengujian barang bukti detail. FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy, berarti meskipun menghapus sesuatu, kita masih dapat merecover file-file tersebut dan mengembalikannya dengan FTK Imager. Untuk dari saya untuk itu saja. Kembali ke Syabila. Baik, terima kasih Aura. Di sini langsung saja kita masuk ke kesimpulan dan diskusi. Jadi setelah menganalisis dan berdiskusi, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa FTK Imager terbukti sebagai solusi forensik yang handal dan efisien dengan kecepatan akuisisi yang tinggi, integritas data terjaga, dukungan format file dan sistem operasi yang luas, antarmuka pengguna intuitif, serta fleksibilitas dalam oposisi akuisisi. Kemampuannya untuk melakukan analisis forensik kelanjutan menjadikannya alat yang tak tergantikan dalam mendukung investigasi dan penegakan hukum di era digital ini. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari tugas 2 CLO, keamanan cyber atau security cyber mengenai melakukan kegiatan forensik digital dengan menggunakan model proses forensik digital. Saya dan Aura mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau salah tindakan dalam presentasi ini. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.